Selamat sore. Selamat hari Sabat. Selamat Sabat. Kakak-kakak pembina, master guide, adik-adik calon master guide, dan juga pathfinder, adik-adik pathfinder, adik-adik adventurer. Dan juga orang tua yang hadir pada sore yang indah ini. Saya memberikan renungan berdasarkan pengalaman yang saya jalani di dalam kepanduan. Saya bergabung di kepanduan pada usia 13 tahun. Dan aktif hingga saat ini. Usia saya tidak muda lagi. Sudah 64 tahun. Jadi Anda hitung sendiri sudah berapa lama saya berkecimpung ya di dalam pelayanan, di dalam kepanduan ini. Mengapa hal ini penting? Di dalam kepanduan sebagai terutama Master Guide, tadi Master Guide Siska sudah membacakan moto tata tertib kita semuanya. Dan ini bukan hanya sekedar moto, tetapi suatu pegangan yang harus kita lakukan. Pathfinder, Anda tadi sudah memiliki janji-janji. Semua yang Anda janji itu bukan janji semata, tetapi pegang teguh janji Anda. Adventurer, Anda juga sudah, adik-adik semua sudah memiliki janji. Pegang janji itu. Bukan hanya sekedar menjadi hafalan, tetapi dihidupkan. Bukan dihidupkan hanya pada hari Sabat, tetapi setiap nafas yang Anda hirup, kita hirup, di situ kita harus menghidupkan semua apa yang kita sudah janji. Karena janji itu bukan kepada sesama manusia, tetapi kepada Tuhan. Jemaat Tabanan, saya senang sekali melihat begitu banyak orang muda, anak-anak kita yang semangat mengikuti kepanduan ini. Tidak mudah, karena banyak tantangan yang dihadapi dalam kepanduan. Terutama ketika kepanduan dilakukan kegiatannya sore hari. Kita akan berperang dengan luar biasa. Berperang dengan apa? Rasa ngantuk. Tetapi, dan bukan cuma itu saja, kita juga diperhadapkan dengan suatu kegiatan yang kalau dulu saya bicara itu sangat membosankan. Tetapi puji Tuhan, sekarang adik-adik, kakak-kakak semuanya, kita sudah dilengkapi dengan suatu kurikulum yang sangat luar biasa. Ini harus diketahui juga oleh orang tua. Sangat luar biasa, terpola dengan baiknya. Dan saya melihat dari waktu ke waktu, sekarang kurikulum kita dapatkan kurikulum yang sangat sempurna saat ini. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan kesempatan kegiatan ini. Dipantau oleh higher organization, semua turut serta membantu pelaksanaan daripada kepanduan. Yang tadinya saya harapkan banyak orang-orang tua juga hadir pada sore hari ini untuk menyaksikan anak-anak mereka di dalam kegiatan ini. Sekiranya nanti ada orang tua yang belum master guide, daftarkan menjadi calon master guide agar semuanya terlibat di dalam kegiatan ini. Saya sangat percaya jikalau seluruh elemen-elemen yang ada di jemaat ini dipersatukan, maka jemaat Tabanan ini akan menjadi
salah satu yang terbaik di distrik Bali melihat orang-orang muda ini. Satu hal yang menjadi nasihat kita bersama-sama pada sore hari ini, suatu ayat yang kita sudah hafal di dalam Amsal 22 ayatnya yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sekarang ini anak-anak kita bukan hanya karena kecil saja dia rajin ke gereja, tetapi banyak orang-orang muda ketika kecil ada di gereja, tapi ketika menjadi orang muda tidak ada di gereja. Pelajaran ini menolong kita semuanya. Orang-orang muda, anak-anak, adik-adikku semuanya, mari kita berada di jalur yang benar. Dan biarlah sore hari ini menjadi awal yang luar biasa bagi kita. Semangat maju terus berjalan karena kita di track yang benar. Jangan ada godaan lain yang membuat kita berhenti di tengah jalan. Yang terbesar yang harus kita hadapi adalah biarlah program kurikulum yang sedang kita mulai dalam 1-2 hari ini ke depan akan berjalan sampai selesai. Jangan berjalan di tengah atau berhenti di tengah jalan. Dan untuk itu semua perlu mendukung. Anggota majelis, ada anggota majelis di belakang, ya, perhatikan, sampaikan kepada rekan-rekan anggota majelis yang lainnya. Dukung sepenuhnya kegiatan ini. Jangan undur. Jangan berhitung-hitungan, tetapi ini demi kemajuan jemaat. Demi orang-orang muda kita yang akan menjadi sokong guru dari jemaat Tabanan. Demikian yang saya ingin sampaikan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati di dalam pelayanan-pelayanan kita. Laporan inisiasi oleh Direktur Klub kepada Koordinator Wilayah. Lapor pembukaan kelas kemajuan Jemaat Yesus Tabanan beranggotakan Prayer Adventurer 2 orang, Adventurer 8 orang, Pathfinder 4 orang, calon Master Guide 2 orang, Master Guide 5 orang, siap mengikuti kelas kemajuan tahun ajaran 2025. Laksanakan. Tantangan pelantikan mewakili orang tua oleh Bapak Kris. Tantangan pelantikan. Baik, selamat sore. Selamat sahabat. Semangat semua ya. Iya, Mas. Iya. Acara kepaduan harusnya memang semangat, lebih semangat daripada itu sekedar di dalam ruangan. Baik, ini mendadak saya disuruh memberikan sebuah tantangan, ya, tantangan apa ya? Ya mungkin. Baiklah, di acara ini kelas kemajuan ya, untuk apa? Baik dari Adventurer maupun Pathfinder maupun calon Master Guide dan Master Guide. Acara-acara ini harusnya lebih continue dilakukan. Tantangannya adalah karena kita membutuhkan generasi-generasi yang baru di gereja kita, generasi kelas kepaduan yang di mana kelas kepaduan adalah
untuk meningkatkan daya kreativitas kita, ya, meningkatkan nalar kita di luar daripada kita di dalam ruangan ataupun mengaplikasikan kita di dalam, sebagai yang diperintahkan dalam Alkitab bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Begitupun jika kita hanya melakukan kelas-kelas seperti ini kontinu, tapi kita juga jangan lupa bahwa kita harus menerapkan juga, tidak hanya sebagai dihafalkan aja janji-janji yang telah kita ucapkan ataupun segala semboyan yang telah kita ucapkan tidak hanya dihafal atau diingat, tapi yang utama adalah diaplikasikan. Nah, inilah tantangannya apa? Apakah kita siap semua seperti itu? Siap? Iya, harus siap dan ini adalah yang pertama ya, Tabanan, maksudnya program ini dimulai dari Tabanan ini ya. Selanjutnya akan lanjut terus ya. Tabanan yang sekian. Oh, iya. Semoga tetap tantangannya harus ini bisa berjalan kontinu dan mendapatkan bibit-bibit calon-calon berikutnya. Dan ingat bahwa yang utama adalah bahwa kita adalah bagian dari masyarakat ya. Bahwa diharapkan apa yang kita dapatkan di sini dapat kita terapkan menjadi terang. Pertama, peduli terhadap masyarakat. Ya. Kedua, rasa kemanusiaan, peduli terhadap lingkungan, di mana khususnya bagi masyarakat dan calon masyarakat yang lebih yang lebih memiliki pengalaman dapat mengguiding adik-adiknya, adventurer dan bartender bagaimana melayani di masyarakat. Kita tidak hanya menerangi di lingkungan gereja kita saja, tapi mempunyai daya sensitif untuk di masyarakat, bagaimana di saat ada minimal atau saudara atau tetangga kita sakit, kita mempunyai inisiatif untuk melayani, atau yang sedang mengalami musibah baik kebakaran atau apapun bencana alam. Disitulah kita menjadi terang, kita mengeluarkan sedikit apa yang kita mampu ya. Kalau sekarang kita tahu kan yang lagi viral adalah ujung-ujungnya damkar. Nah, bagaimana kita melihat damkar ini, semangatnya seperti itulah yang harus kita ambil kepada kelas kepaduan ini. Jadi gimana memiliki rasa peduli yang tinggi, tidak hanya di lingkungan kita saja, tapi diaplikasikan di masyarakat. Saya yakin itulah tantangan yang terberat, ya, terberat bagi kita, yang tidak hanya berbatas pada teori-teori di dalam, tapi memunculkan sebagai sebuah perbuatan. Sekali lagi, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita tidak boleh mati. Kita harus siap melewati dengan itu. Ya, silakan para masyarakat, calon masyarakat untuk menjawab tantangan tersebut, untuk bisa membuat sesuatu yang inovatif, kegiatan-kegiatan yang lebih bervariasi yang menarik semua untuk bisa terlibat. Sekian, Tuhan memberkati. Pada saat ini kita akan mendengarkan tantangan inisiasi yang akan diberikan oleh Kakak Michael Piring sebagai perwakilan masyarakat. Selamat sore, selamat sahabat kita semua. Pertama-tama saya mewakili masyarakat Distrik Bali mengucapkan selamat untuk Jemaat GSI Tabanan atas terinisiasinya kelas kemajuan Pathfinder dan Adventurer di Jemaat ini. Sebagai tantangan untuk kakak-kakak pembina yang ada di Jemaat GSI Tabanan, kami berharap agar kakak tetap semangat terus dalam membimbing dan membina adik-adik kita dengan giat dan tentunya dengan kasih untuk selalu berada di jalan yang benar. Dan untuk adik-adik adventurer dan adik-adik pathfinder yang ada di Jemaat GSI Tabanan, dengan terinisiasinya kelas kemajuan di Jemaat GSI Tabanan, adik-adik bukan hanyalah menjadi anggota di kelas kemajuan adventurer maupun pathfinder ini,
tapi adik-adik semua dipanggil untuk belajar menjadi pemimpin-pemimpin dan juga pelayan-pelayan di jemaat maupun di komunitas adik-adik. Jadilah pemimpin-pemimpin yang dapat membawa dampak positif di masyarakat, dan dalam setiap situasi jadilah tangan yang suka menolong, jadilah suara yang menguatkan, dan jadilah terang di dunia yang gelap. Tantangan dari saya untuk adik-adik semua, belajarlah sebanyak-banyaknya dan ambillah ilmu sebaik-baiknya melalui kelas kemajuan yang ada di jemaat kalian ini. Jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang dapat membantu dan juga mendorong pelayanan di jemaat kalian, terutama di jemaat GBI Tabanan dan juga di komunitas sekitar lingkungan sekitar kalian. Marilah kita tunjukkan kepada semua orang bahwa adik-adik dapat menjadi pemimpin-pemimpin dan pelayan Tuhan yang baik di usia yang masih muda. Untuk yang ini sudah tahu ya. Kita coba tes ya kalian ya. Dari adventurer belum, mungkin karena adventurer apa ya? Adventurer Hidup. mana suaranya belum ada nih. Kita ulang ya. Adventurer Hidup. Adventurer Hidup. Adventurer. Hidup. 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 Oke, Pathfinder. Siap. Pathfinder. Siap. Pathfinder. Siap. 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 Terima kasih. Master Guide. Salvation and service. Master Guide. Salvation and service. Master Guide. Salvation and service. Sekian, terima kasih. Baik, pada saat ini kita akan mendengarkan respon dari tantangan yang sudah diberikan, yang akan diberikan oleh kakak Master Guide. Halo, selamat sore. Mewakili dari para pembina, Master Guide, calon Master Guide, dan juga pembina orang tua juga di Jemaat GBI Tabanan, dan juga adik-adik Pathfinder Adventurer. Kami sangat senang karena begitu antusiasnya di balik hadir untuk menginisiasi sebuah proses Jemaat GBI Tabanan ini dan menjawab tantangan pertama dari orang tua. Tadi kita lihat di situ perlunya kontinuitas. Jadi keberlangsungan kelas ini terus menerus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keterlibatan kita baik di dalam pelayanan di jemaat, juga sensitivitas kita di masyarakat. Itu tentunya menjadi suatu hal yang sangat baik, tantangan yang sangat baik untuk kami boleh melakukan. Dan juga tadi Pak sudah sampaikan, pada intinya sama, bagaimana kita semua boleh, para pembina boleh memberikan materi-materi dan juga hal-hal yang terbaik yang bisa diberikan untuk regenerasi adik-adik kita, khusus di jemaat GBI Tabanan, sehingga dalam setiap pelayanan ke depan ada generasi-generasi yang bisa menggantikan yang sudah senior, sehingga ada alih generasi dan juga keterlibatan tadi di dalam pelayanan, di dalam masyarakat, dan di dalam setiap hal-hal yang dibutuhkan. Tentunya kami dari Jemaat GBI Tabanan kelas kemajuan akan memberikan yang terbaik dan melaksanakan yang terbaik sampai kelas kemajuan ini bisa menamatkan masing-masing jenjang kurikulumnya di tahun 2020. Jadi Tuhan akan memberkati kita. Amin.